Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4? Alhamdulillah, semoga tetap dalam keadaan sehat ketika berada di rumah. Bertemu lagi dengan Teacher Laila. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu bab pecahan. Silahkan diperhatikan penjelasan dari Teacher. Jangan lupa disiapkan buku serta alat tulisnya. Coba disimak dengan seksama sambil membuka LKS matematikanya halaman 14. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang menaksir hasil operasi bilangan cacah maupun pecahan dan cara penyelesaiannya. Sebelum memasuki materi tersebut, Teacher mau tanya terlebih dahulu. Adakah yang masih ingat kemarin kita belajar pecahan tentang apa? Ya benar, kita belajar tentang bentuk-bentuk dari pecahan. Masihkah ingat anak-anak tentang bentuk-bentuk pecahan? Coba kita ingat-ingat kembali. Ada beberapa bentuk pecahan. 1. Pecahan biasa. 2. Pecahan campuran. 3. Pecahan desimal. Dan yang keempat, persen. Oke, selanjutnya kita akan belajar cara bagaimana menaksir hasil operasi bilangan. Di sini kita akan belajar menaksir hasil operasi bilangan cacah dan campuran. Yang pertama, pembulatan bilangan. Kedua, menaksir hasil operasi hitung. Pertama, pembulatan bilangan. Di sini pembulatan bilangan terdiri dari 6 cara pembulatan. Yang A, pembulatan kesatuan terdekat. 1. Jika angka persepuluhan kurang dari 0,5, maka dibulatkan ke bawah. Kedua, jika angka persepuluhan lebih dari atau sama dengan 0,5, maka dibulatkan ke atas. Contohnya, 1. 4,3 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4. Bagaimana caranya? 4,3, 3 yang Teacher beri warna hijau adalah angka persepuluhan kurang dari 0,5, maka dibulatkan ke bawah. Jadi hasilnya menjadi 4. Begitu seterusnya. 2, 23,6 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 24. Yang B, pembulatan ke puluhan terdekat. 1. Jika angka satuan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. 2. Jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Contohnya, 1. 43 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 40. Bagaimana caranya? Angka 3 yang Teacher beri warna hijau merupakan angka satuan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Begitu seterusnya. Nah, yang kedua, 66 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 70. Bagaimana caranya? Angka 6 yang Teacher beri warna hijau merupakan angka satuan lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Hasilnya menjadi 70. Yang C, pembulatan ke ratusan terdekat. 1. Jika angka puluhan kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah. Kedua, jika angka puluhan lebih dari atau sama dengan 50, maka dibulatkan ke atas. Contohnya, 1. 520 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 500. 2. 795 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 800. Selanjutnya, D. Pembulatan ke ribuan terdekat. 1. Jika angka ratusan kurang dari 500, maka dibulatkan ke bawah. Kedua, jika angka ratusan lebih dari atau sama dengan 500, maka dibulatkan ke atas. Contohnya, 1. 2489 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 2000. Bagaimana caranya? Angka 489 yang berwarna hijau merupakan angka ratusan kurang dari 500, maka dibulatkan ke bawah. Jadi hasilnya menjadi 2000. Kedua, 1560 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 2000. Bagaimana caranya? 560
angka yang berwarna hijau dibulatkan menjadi 2000 karena angka tersebut merupakan angka ratusan lebih dari 500, jadi dibulatkan ke atas. Selanjutnya E, pembulatan pecahan biasa. 1. Jika pecahan memiliki pembilang kurang dari setengah penyebutnya, pecahan tersebut dihilangkan. Yang kedua, jika pecahan memiliki pembilang lebih dari atau sama dengan setengah penyebutnya, dibulatkan ke atas menjadi satuan. Contohnya 1. Pecahan 2/5 memiliki pembilang 2 dan penyebut 5. Setengah dari 5 adalah 2,5. Bilangan 2 kurang dari 2,5. Jadi 2/5 dibulatkan menjadi 0. Yang kedua, pecahan 3/4 memiliki pembilang 3 dan penyebut 4. Setengah dari 4 adalah 2. Bilangan 3 lebih dari 2. Jadi 3/4 dibulatkan menjadi 1. Terakhir, F, pembulatan pecahan desimal. 1. Jika angka yang dibulatkan kurang dari 5, maka angka tersebut dihilangkan. Contoh, 3,62 dibulatkan sampai satu tempat desimal, hasilnya adalah 3,6. 3,472 dibulatkan sampai satuan tempat desimal, hasilnya adalah 3,47. 9,4043 dibulatkan sampai satu tempat desimal, hasilnya adalah 9,404. 2. Jika angka yang dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, maka angka di depannya ditambah 1. Contoh, 3,47 dibulatkan sampai satu tempat desimal, hasilnya adalah 3,5. 10,286 dibulatkan sampai satu tempat desimal, hasilnya 10,29. 31,3455 dibulatkan sampai satu tempat desimal, hasilnya adalah 31,346. Yang kedua, kita akan belajar cara menaksir hasil operasi hitung. Ada 3 macam cara menaksir hasil operasi hitung. 1. Taksiran atas, 2. Taksiran bawah, dan yang ketiga, taksiran terbaik. Yang A adalah taksiran atas. Taksiran atas atau taksiran tinggi dilakukan dengan cara membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Contoh pertama, taksirlah hasil penjumlahan 4,3 ditambah 8,6. Caranya, 4,3 dibulatkan ke atas menjadi 5. 8,6 dibulatkan ke atas menjadi 9. Jadi, 4,3 ditambah 8,6 kira-kira 5 ditambah 9 sama dengan 14. Contoh kedua, taksirlah hasil perkalian 1/4 dikali 1/2. Jawabannya, 1/4 sama dengan 0,25. Dibulatkan ke atas menjadi 1. Sedangkan 1/2 sama dengan 1,5 dibulatkan ke atas menjadi 2. Jadi 1/4 dikali 1/2 kira-kira 1 kali 2 sama dengan 2. Yang B yaitu taksiran bawah. Taksiran bawah atau taksiran rendah dilakukan dengan cara membulatkan ke bawah bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Contoh pertama, taksirlah hasil dari 20,7 dikurang 12,5. Jawabannya, 20,7 dibulatkan ke bawah menjadi 20. 12,5 dibulatkan ke bawah menjadi 12. Jadi, 20,7 dikurang 12,5 kira-kira 20 ditambah 12 sama dengan 8. Contoh kedua, taksirlah hasil dari 10 1/5 dibagi 2 3/4. Jawabannya 10 1/5 sama dengan 10,2 dibulatkan ke bawah menjadi 10. 2 3/4 sama dengan 2,75 dibulatkan ke bawah menjadi 2. Jadi 10 1/5 dibagi 2 3/4 kira-kira 10 dibagi 2 sama dengan 5.
Terakhir yaitu C, taksiran terbaik. Taksiran terbaik dilakukan dengan cara membulatkan ke bawah bilangan-bilangan dalam operasi hitung sesuai dengan aturan pembulatan. Contoh pertama, taksirlah hasil dari 6,2 dikali 3,8. Jawabannya 6,2 dibulatkan menjadi 6, 3,8 dibulatkan menjadi 4. Jadi 6,2 kali 3,8 kira-kira 6 kali 4 sama dengan 24. Contoh kedua, taksirlah hasil dari 8 1/2 dikurang 4 1/4. Jawabannya 8 1/2 sama dengan 8,5 dibulatkan menjadi 9. 4 1/4 sama dengan 4,25 dibulatkan menjadi 4. Jadi 8 1/2 dikurang 4 1/4 kira-kira 9 dikurang 4 sama dengan 5. Sekilas info ya anak-anak, tanda yang kalian lihat di layar dibaca kira-kira ialah tanda yang menyatakan hasil perkiraan dari proses perhitungan. Nah, sudah tahu ya cara membaca tanda tersebut. Next, kita akan belajar menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pecahan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pecahan. Coba perhatikan contoh berikut ini ya. Contoh pertama, masalahnya di dalam kulkas tersedia 3,5 kg daging ayam. Ibu menggunakan 1,75 kg untuk membuat isian kue dan 1,25 kg untuk lauk pauk. Berapa taksiran kilogram sisa daging ayam di dalam kulkas ya? Penyelesaiannya 3,5 dibulatkan menjadi 4, 1,75 dibulatkan menjadi 2. Sedangkan 1,25 dibulatkan menjadi 1. Nah, 3,5 dikurang 1,75 dikurang 1,25 kira-kira 4 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan adalah 1 kg. Jadi sisa daging ayam di kulkas kira-kira 1 kg. Contoh kedua, masalahnya seorang pedagang memiliki persediaan 200 kg beras. Sebanyak 3/5 bagian dari beras tersebut telah terjual. Berapa kilogram beras yang telah terjual? Nah, penyelesaiannya banyak beras yang terjual yaitu 3/5 dikali 200 sama dengan 600/5. Hasilnya sama dengan 120 kg. Jadi, beras yang telah terjual sebanyak 120 kg. Nah, sudah selesai materi pembelajaran hari ini. Apa masih ada yang bingung dan ingin bertanya anak-anak? Alhamdulillah, sudah paham semua ya. Jika nanti saat mempelajari materi kembali atau mengerjakan tugas, anak-anak masih merasa kesulitan, bisa langsung bertanya kepada teacher. Pesan teacher tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu menerapkan 5M di keseharian anak-anak. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Jangan lupa pula mengerjakan tugas yang teacher berikan. Ada di buku LKS Matematika. Yang pertama, tugas mandiri halaman 17, nomor 1-5. Yang kedua, tugas rumah halaman 18, nomor 1 dan 3 saja. Setelah menyimak penjelasan video dari teacher ini, jangan langsung bermain ya. Langsung kerjakan tugasnya dan segera upload di Google Drive masing-masing. Jangan lupa pula jika ada materi yang penting dalam video tersebut, maka anak-anak dapat mencatatnya di buku tulis ya. Sekian dulu pembelajaran hari ini dari teacher. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.